Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh hamba Tuhan dan majelis di gereja ini sehingga saya bisa berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara pada pagi ini. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur karena firman-Mu boleh tertulis di dalam Alkitab. Kami bisa membaca dalam bahasa kami. Kami bisa mengerti. Kami bisa mengamini. Kami bisa bersyukur kepadamu karena kami seperti membaca surat dari Tuhan. Sebentar kami akan membuka Alkitab, membacanya dari situ. Biarlah Engkau bersabda kepada kami melalui firman-Mu, menerjemahkannya ke dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman. Amin. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 12 ayat 31, ayat yang terakhir dari pasal itu sampai pasal 13 ayat 13. Saya sengaja membaca dari pasal 12 ayat 31, meskipun kalau Ibu Bapak membawa Alkitab dalam bentuk cetak, ayat itu terpisah karena pasal 13 merupakan kelanjutan dari ayat 31 ini. Baik. Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna.
Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat terakhir, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dan sungguh berbahagia barang siapa yang memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan hal sederhana tentang apa arti menjadi Kristen. Ada orang mengaitkan Kristen dengan aksesori salib dalam bentuk kalung. Yang lain lagi mengaitkannya dengan baptisan. Yang lain lagi mengaitkan Kristen dengan nama-nama Alkitab seperti Paulus, Esther, Theophilus, Nathanael, dan seterusnya. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa tidak ada orang Kristen tanpa Kristus. Kristen dan Kristus adalah dua kata berhubungan. Begitu eratnya hubungan itu, sehingga metafora yang dipakai untuk gereja adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah tubuh Kristus, dan kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Begitu kata Paulus. Mengapa gereja disebut tubuh Kristus? Apa itu tubuh? Kita sering mengerti tubuh hanya sebagai keseluruhan jasad manusia yang kelihatan dan bisa diraba dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Sebenarnya ada arti lain dari tubuh, yakni diri sendiri. Tubuh saya adalah saya sendiri. Yang sedang berbicara dengan saudara bukan hanya tubuh Yongki Karman atau jiwanya, melainkan Yongki Karman sendiri. Saudara akan segera meninggalkan tempat ini jika saya tiba-tiba berubah hanya menjadi suara tanpa wujud. Tubuh membuat jiwa yang tidak kelihatan itu menjadi tampak. Gereja disebut tubuh Kristus, sebab kehadiran gereja di suatu tempat dimaksudkan agar orang-orang di sekitarnya melihat Kristus juga hadir. Sejatinya gereja itu milik Kristus, bukan milik pendeta. Kita datang ke sini bukan supaya orang tahu kita adalah pengikut setia seorang pendeta. Bahkan di surga juga tidak penting apakah kita tercatat sebagai anggota gereja A atau gereja B. Yang menentukan adalah apakah kita sudah menjadi milik Kristus. Inilah pengertian pertama gereja sebagai tubuh Kristus. Pengertian yang kedua, satu tubuh Kristus tetapi banyak anggotanya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus,
sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Anggota-anggota yang banyak itu pada dasarnya saling membutuhkan, sebab Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saya dengar dari Bapak Gembala, ini gedung kita yang bagus, yang kecil tapi bagus ini didesain oleh Bapak tadi yang memimpin kita dalam ibadah. Ya. Tidak ada di sini kita yang bisa melakukan itu. Kita masing-masing ditempatkan di dalam gereja untuk suatu pelayanan khusus. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau," karena engkau terlalu jorok. Ya, dipakai jalan-jalan. Kaki tidak boleh berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Telinga meskipun kecil, ya, kadang-kadang tertutup rambut, tidak boleh berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Mustahil tubuh itu seluruhnya adalah mata. Lalu di mana pendengaran? Di mana penciuman? Mata hanya bagian dari tubuh. Bukannya mata adalah tubuh. Nah, ada aturan main dalam tubuh Kristus, dan aturan itu sungguh mengejutkan kita. Apa itu? Paulus mengatakan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 25 Paulus berkata, "Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan." Di gereja ada orang yang lebih dihormati, ada yang kelihatannya kurang terhormat, ada yang kelihatannya orang penting, mungkin ada VVIP-nya kadang-kadang di gereja, ya, kursinya juga khusus, tidak boleh ada orang lain yang duduk. Tapi di gereja ada orang-orang yang sering dipandang sebelah mata. Lalu prinsipnya bagaimana? Paulus mengatakan bagus sekali ini ya, ini mengejutkan kita. Bahwa yang kurang terhormat itu justru perlu diperhatikan. Itu kalau kita hidup sebagai tubuh Kristus. Anggota-anggota gereja harus saling memperhatikan. Dari situlah timbul solidaritas, perasaan senasib, sepenanggungan. Untuk apa ada GKY di Green Lake City? Nggak jauh dari sini, di Puri ada, di Kosambi mungkin ada, ya. Buat apa ada di sini? Tentu supaya masyarakat di sekitar Green Lake City ini bisa melihat kehadiran Kristus melalui kehidupan kita bergereja di sini. Sederhana sekali. Dan untuk itulah kita harus mempraktekkan
saling memperhatikan, saling melayani itu. Jika satu anggota menderita, kata Paulus lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 26, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Itulah prinsip tubuh Kristus. Setiap kita adalah anggota tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Kita semua anggota tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepalanya. Dan itu dikatakan dalam Efesus khususnya, pasal 1 ayat 22-23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Di dalam pasal 4 Efesus ayat 15-16 dikatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh. Jadi tubuh itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, ke arah Kristus yang adalah kepala seluruh tubuh. Tubuh itu rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya. Menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita tahu, ibu, bapak, saudara sekalian, kepala dengan otaknya itu adalah pusat saraf yang memengaruhi semua gerak kehidupan kita. Begitu sentralnya otak kita sehingga terlindung oleh batok kepala yang cukup keras. Tapi jangan ada yang coba-coba tes seberapa kerasnya. Tapi kita perlu bersyukur saja ya bahwa batok kepala kita cukup keras untuk menahan benturan. Itu karena ada yang begitu sensitif, yaitu otak kita, yang menentukan penglihatan kita, pendengaran kita, gerak tangan kanan atau gerak tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, bisa bergerak itu dari otak. Nah, sekarang dikatakan Kristus adalah kepala tubuhnya. Dari Kristuslah berarti seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Maka gereja bertumbuh jika Kristus dengan benar diposisikan sebagai kepala. Kita semua berkumpul pada pagi ini sesungguhnya karena undangan dari Kristus, Tuhan kita. Jikalau hari ini saudara masih datang ke gereja ini karena sungkan sama Muse yang sudah datang ya nanti hari Minggu, ya saya datang karena sungkan sudah diajak. Marilah kita melangkah lebih maju sedikit. Saya datang karena saya diundang oleh Kristus. Amin. Kita terhormat diundang oleh Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, sebagaimana tubuh kita perlu sehat, tubuh Kristus juga perlu sehat. Bagaimana caranya? Itu terjadi jika anggota-anggotanya sadar bahwa mereka pada dasarnya saling membutuhkan, saling memperhatikan, dan saling melayani. Jalan untuk saling memperhatikan adalah, menurut Paulus, melayani sesuai dengan karunia-karunia roh. Panjang lebar Paulus berbicara mengenai ini dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Yang kita baca tadi di itu tengah-tengahnya ya, 13 itu. Melayani sesuai dengan karismata, melayani sesuai dengan karisma, karunia-karunia. Karunia atau karisma ada bukan untuk kebanggaan pribadi, melainkan Paulus mengatakan
agar jemaat dapat dibangun, bisa bertumbuh, berkembang. Dengan kata lain, karisma-karisma, karunia-karunia itu ada untuk kepentingan bersama, bukan untuk memuaskan ego masing-masing atau satu orang merasa saya lebih hebat karena saya punya satu karunia ini. Bukan, tapi untuk kepentingan bersama. Maka Paulus mengatakan ada berbagai karunia untuk membangun jemaat. Dia menyebutkan antara lain ada karunia dalam bentuk kata-kata hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk beriman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, karunia untuk menafsirkan bahasa lidah, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin, dan seterusnya. Apabila semua itu karunia untuk melakukan sesuatu, Paulus juga masih menyinggung jenis karunia lain, yaitu dalam bentuk jabatan. Dia menyebutkan ada jabatan rasul dan nabi yang pada zaman perjanjian baru masih ada, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Lalu ada jabatan pengajar yang sampai hari ini masih berfungsi. Secara khusus, Paulus menyebutkan karunia berbahasa lidah di dalam 1 Korintus 12 sampai 14. Sebab ada sebagian orang Kristen di kota itu yang menganggap itu karunia paling penting. Apa itu bahasa lidah? Bahasa lidah atau ada istilah glosolalia itu bukan bahasa biasa. Itu bahasa yang menurut Paulus tidak seorang pun mengerti. Kata-katanya tidak dapat dipahami termasuk oleh orang yang berbahasa lidah itu sendiri. Mengapa? Sebab ketika orang itu berbahasa lidah, menurut Paulus, rohnya berdoa, tetapi akal budinya tidak bekerja. Karena itu diperlukan karunia lain, yaitu karunia menafsirkan bahasa lidah, dan itu oleh orang lain. Jadi kalau ada orang yang berbahasa lidah kemudian menerjemahkan sendiri, tampaknya itu tidak sesuai dengan yang Rasul Paulus katakan. Sebagai orang yang memulai gereja di Korintus, Paulus pun mengingatkan gereja itu bahwa karunia itu bukan cuma berbahasa lidah. Masih ada karunia spektakuler lainnya. Karunia yang wow begitu ya. Yaitu karunia untuk beriman. Iman yang bisa memindahkan gunung. Karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mukjizat. Karunia untuk bernubuat. Itu termasuk karunia-karunia yang spektakuler. Selain itu juga ada karunia yang tidak spektakuler. Yang kelihatannya biasa-biasa saja. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk menafsirkan bahasa lidah, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin. Jadi, kelirulah anggota gereja Korintus yang tergila-gila bahasa lidah. Yang mati-matian berusaha memperoleh karunia bahasa lidah sampai dapat, setelah dapat pun, praktek berbahasa lidahnya tidak terukur dan tidak terkendali, tidak terkontrol. Orang yang berbahasa lidah di Korintus merasa lebih rohani dan superior daripada anggota gereja lain yang tidak berbahasa lidah. Maka suasana bergereja di Korintus pun kacau ketika orang datang dalam ibadah bersama untuk berlomba-lomba memperlihatkan kebolehan berbahasa lidah.
cara gereja di Korintus mempraktekkan bahasa lidah itu menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. Paulus mencela suasana bergereja yang tidak sehat itu, sebab segala sesuatu menurut dia harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Paulus sendiri tidak anti berbahasa lidah. Dia sendiri mengaku memiliki karunia itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19. Dia mengatakan begini, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah." Paulus menegaskan dalam pertemuan jemaat, lebih baik 5 kata yang dapat dimengerti daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah yang tidak bisa dimengerti. Sebagai pendiri jemaat Korintus, Paulus menasehati mereka agar memperoleh karunia-karunia untuk melayani. Apapun itu yang tadi saya sudah sebutkan. Sebab karunia-karunia itu bagus, karunia-karunia itu ada untuk melayani dan membangun jemaat, supaya jemaat bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Namun, di pasal 12 ayat yang terakhir yang kita baca tadi, Paulus menunjukkan jalan yang jauh lebih baik. Paulus menunjukkan cara yang jauh lebih baik untuk melayani. Yang disebutnya jalan yang lebih utama. Atau jalan yang terbaik dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini. The best way of all. Jalan apa itu? Jalan kasih. Maka pasal 13 bicara tentang kasih. Sangat sering kita dengar itu. Tetapi inilah konteksnya. Mengapa Paulus bicara soal kasih dalam satu pasal. Kasih sebagai jalan untuk melayani dan membangun jemaat. Paulus tidak memaksudkan kasih itu segala-galanya. Bukan maksudnya bahasa lidah atau bahasa malaikat tidak berguna. Kan itu dari Roh Kudus juga. Bukan maksudnya iman yang memindahkan gunung tidak berguna jika tidak ada kasih. Kan iman juga karunia Tuhan. Bukan maksudnya nubuat tidak berguna jika tidak ada kasih. Bukan maksudnya pengetahuan tentang rahasia atau hikmat tidak berguna jika tidak ada kasih. Bukan maksudnya berbagi dengan sesama tidak berguna jika tidak ada kasih. Kan ada manfaatnya ketika kita berbagi. Orang lain mendapatkan, orang yang kekurangan mendapatkan sesuatu. Pasti ada gunanya bagi mereka. Bukan maksudnya pengorbanan diri tidak berguna jika tidak ada kasih. Tidak ada maksud Paulus untuk memuliakan kasih dalam 1 Korintus 13. Meskipun kata kasih yang dipakai itu dalam bahasa Yunani agape. Tetapi bukan kasih yang sempurna yang dimaksudkan. Memang dalam pasal 13 disebutkan sampai 7 kali tentang sempurna atau tidak sempurna. Ya, di ayat 2 misalnya, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna di ayat 9. Lalu ayat 10, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap, ayat 10. Ayat 12, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Tetapi sekali lagi, tidak ada maksud Paulus di sini sedang membicarakan kasih yang sempurna. Pada ayat 12 dan 13 dari
1 Korintus 13, Paulus mengatakan begini, sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman dan pengharapan kita penting untuk bekal perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita harus punya pengharapan untuk hidup kita. Kita harus punya iman. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudara datang ke gereja setiap minggu untuk mempertebal keimanan kita. Untuk memperkuat pengharapan kita. Iman dan pengharapan kita perlukan untuk kita menjalani hidup kita sehari-hari. Kasih itu dalam konteks kita dengan orang lain. Kita menghadirkan kekuatan dari dunia keabadian, dunia kekekalan, sehingga menerobos masuk ke dalam relasi-relasi kita dengan sesama di dunia ini. Relasi kita dengan anak, relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan saudara, relasi kita dengan orang yang membantu kita di rumah, di kantor, relasi kita dengan sopir, relasi kita bahkan dengan tukang parkir. Kasih. Dalam arti itulah kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Tadi dikatakan kan, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bukan dalam arti yang lain tidak penting. Tadi saya sudah jelaskan. Iman penting, pengharapan penting untuk hidup kita. Tetapi kalau bicara soal relasi dengan orang lain, sehari-hari kita bertemu dengan orang lain, kasih. Dalam arti itulah kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Alih-alih kasih yang sempurna, yang dimaksud adalah kasih sebagai jalan untuk melayani dan membangun jemaat. Kasih itulah yang mendorong kita untuk melayani dan ikut membangun jemaat. Jemaat ini bertumbuh dari segi jumlah. Ya, tadi saya dengar Bapak Gembala mengatakan tahun lalu mungkin 120 sampai 140, ya. Tahun ini ya angka stabil yang hadir dalam ibadah 160 sampai 180. Ya. Puji Tuhan. Dan saya yakin di dalam pertumbuhan perkembangan itu didorong oleh kasih tadi. Kasih itulah yang mendorong ibu bapak meluangkan waktu datang ke sini. Kasih itulah yang mendorong ibu bapak untuk datang menemui anggota jemaat yang lain. Atau mengajak orang lain datang. Kasih mendorong kita untuk melayani dan ikut membangun jemaat. Tidak perlu suara merdu untuk menjadi bagian dari tim penyambutan. Tidak perlu menjadi orang kaya untuk bisa menjadi bagian dari tim kedukaan, mengunjungi anggota keluarga yang berduka. Cukup kehadiran kita untuk orang lain. Tidak perlu fasih bicara untuk menjadi guru sekolah minggu, meskipun
mungkin untuk perlu latihan, ya, bagaimana bercerita, mempersiapkan cerita, mempersiapkan alat peraga, ya. Tetapi cukup kita punya kasih, kita mengetahui anak-anak ini perlu mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan titipkan satu beban di dalam hati, satu kesempatan juga untuk bisa mengajar anak-anak. Ajarlah mereka seperti ketika kita mengajar anak kita sendiri. Nggak susah. Melayani di gereja, walaupun demikian, tidaklah mudah. Karena itu tidak perlu tersinggung jika pelayanan kita dikomentari kurang ini, kurang itu. Tidak perlu berkecil hati jika pelayanan tidak diapresiasi. Kenapa? Paulus mengatakan tadi, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Mengapa bisa sabar? Karena berharap salah pengertian tidak berlanjut. Karena percaya pelayanan itu akan berbuah kebaikan. Maka Paulus juga mengatakan, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Sederhana kan? Kalau ada kasih itu. Nah, melayani juga berarti keluar dari diri sendiri. Memikirkan apa yang baik buat orang lain. Maka Paulus mengatakan, kasih itu baik hati. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lebih susah mana, saudara? Merasa berduka dengan orang yang berduka atau merasa senang dengan orang yang beruntung? Pilihan yang susah ya? Atau bisa dijawab? Mana yang lebih gampang? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Oh, ya, lebih gampang ikut senang dengan anggota lain yang beruntung ya. Jikalau kita merasa sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita bisa ikut merasa sukacita dengan anggota kita. Termasuk kita juga kalau itu lebih sulit, merasa berduka dengan orang yang berduka, kita belajar di situ. Ya, berduka dengan orang yang berduka. Ibu bapak mungkin tahu Ayub ya, orang yang susah digambarkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya, Ayub. Ya, dia kan susah sekali itu ya, malang sekali lah hidupnya ya. Mungkin tidak ada kali di dunia ini orang yang semalang seperti itu. Lalu datanglah 3 temannya dari tempat yang jauh yang mendengar kabar bahwa sahabat mereka Ayub mendapat malapetaka besar. Mereka datang. Waktu mereka datang, wah, yang mereka lihat lebih daripada yang mereka dengar. Ya, mereka sampai nggak percaya. Ya, bukan cuma Ayub jatuh miskin, tetapi anaknya mati semua. Ya, tubuhnya dari kepala sampai kaki berdarah-berdarah karena digaruk sama beling. Ya, terlalu gatal. Jadi nggak bisa pakai kuku lagi, pakai beling. Bisa dibayangkan kan itu? Apa yang dilakukan ketiga sahabat Ayub itu? Ayub, tawakal ya, beriman ya, sabar ya. Apakah seperti itu? Tidak. Mereka cuma duduk menangis. Duduk. Dan bukan cuma 1-2 jam. 1 minggu. 1 minggu cuma duduk.
Saya tidak tahu di sini apakah ada tim perkabungan. Kalau di gereja saya di GKI ada tim perkabungan. Ya. Kita tidak bisa berkhotbah, kita bisa duduk bersama dengan orang yang kesusahan. Paulus tidak sedang bicara kasih yang sempurna. Yang dia bicarakan kasih yang biasa-biasa saja. Yang kita semua bisa lakukan. Kasih dalam kehidupan bergereja. Dan inilah yang dimaksud Paulus menjadi dewasa dalam bergereja. Dari yang biasanya pasif dilayani, sekarang aktif ikut melayani. Memperhatikan orang lain, berbuat baik untuk orang lain, ikut merasakan suka duka orang lain. Tadi di pagi diumumkan bahwa nanti ada aksi berkunjung ke panti asuhan. Ya. Lalu jemaat yang mau berpartisipasi membeli kupon ya untuk bahan-bahan yang akan dibagikan. Nah, saya lihat sehabis kebaktian langsung ada jemaat yang beli kupon ini, ada yang beli 1, beli 2 ya. Itu mau ikut berbuat baik untuk orang lain yang kurang beruntung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan gereja yang mempraktekkan bahasa lidah, bukan. Tetapi sudahkah kita menjadi dewasa dalam bergereja? Bertumbuh dalam pelayanan dan kasih yang membangun jemaat. Marilah kita meneladani Kristus yang telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Izinkan saya bertanya, berapa banyak dari kita yang datang ke gereja hanya untuk dilayani dan tidak tergerak untuk mengambil bagian dalam apa yang Anda bisa lakukan? Berapa banyak dari kita yang sekarang hadir, datang ke gereja hanya seperti mengisi daftar hadir? Tuhan kita menginginkan lebih daripada itu. Amin. Mari kita berdoa.